Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asep Yusuf Asaptari dan Bapak Irwan Gumiller, serta rekan-rekan semua pengambil mata kuliah Survei Rekayasa. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami dari kelompok 3 dengan anggota kelompok Kalingga Titon Nurisan, Jikri Nasrul Jabar, dan saya sendiri, Tania Septianggraini, mempresentasikan hasil pelajaran kami terkait dengan survei rekayasa dalam monitoring kegagalan struktur bangunan menggunakan multisensor untuk penerapan Smart Bridge Management. Outline yang akan kami bahas selanjutnya adalah yang pertama adalah pendahuluan, yaitu pertama ada latar belakang, lalu tujuan. Lalu pada bagian kedua nanti akan dijelaskan terkait dengan metodologi yang akan digunakan, mulai dari alur kerjanya, serta nanti teknologi apa saja yang dapat digunakan. Lalu yang ketiga nanti akan dibahas dengan terkait dengan pembahasan dan akan ada 3 subbab di bawahnya, yaitu adalah kegagalan struktur bangunan, lalu monitoring kegagalan struktur dan juga penerapan BIM untuk Smart Bridge Management. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kalingga Titon Nurisan. Ya, selanjutnya akan kita bahas tentang latar belakang. Indonesia pada saat ini sedang mempercepat pembangunan infrastruktur untuk memenuhi target pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 2020-2024 dan rencana strategis atau Renstra dari Kementerian PUPR 2020-2024 seperti itu. Percepatan pembangunan infrastruktur perlu dipercepat lagi karena di Indonesia ini hampir 90% pengiriman atau distribusi logistik itu melalui jalur darat dan hanya 10% melalui jalur laut. Artinya apa? Pembangunan infrastruktur umum, terutama jembatan, perlu mempertimbangkan aspek keselamatan untuk menjaga agar logistik agar satu wilayah dengan wilayah lain dapat terhubung seperti itu. Pada saat ini jembatan sering terjadi yang namanya kegagalan struktur karena banyak penyebabnya seperti bangunannya, seperti konstruksinya, atau beban muatannya dan lain sebagainya. Sehingga ini harus diperhatikan, harus ada pendeteksian dini untuk menghalangi kegagalan struktur ini dari jembatan. Semakin cepat diketahui kegagalan struktur ini, maka akan semakin mudah dan cepat proses mitigasi dari permasalahan yang ada. Sehingga perlu dilakukannya monitoring secara real time dan berkelanjutan pada jembatan agar tidak terjadi kegagalan struktur. Oke, selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui pengaplikasian survei rekayasa dalam monitoring kegagalan struktur suatu infrastruktur bangunan. Yang kedua adalah mengetahui cara mewujudkan smart grid sebagai monitoring jembatan, sebagai upaya untuk monitoring jembatan untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar. Berikut adalah alur dari smart bridge. Yang pertama yaitu kita menggunakan high definition survey dengan pemasangan multisensor dari monitoring. Jadi untuk melakukan monitoringnya kita menggabungkan antara hasil dari high definition survey dan monitoring menggunakan multisensor seperti itu. Lalu data tersebut kita akan membuatnya menjadi kita input sebagai data untuk pembuatan BIM seperti itu. Dan dari BIM nanti kita akan menghubungkan nih antara 3 hal seperti yang pertama itu di BIM nanti kita bisa mengintegrasikan pemantauan secara berkala dan real time dari multisensor yang telah ada seperti yang telah dipasang. Yang kedua kita bisa melakukan manajemen aset di mana kita bisa dengan HDS kita bisa mengetahui bagian dari struktur bagian-bagian dari jembatan mulai dari badannya, tiang penyangganya, kabel di atasnya seperti itu. Dan kita bisa melalui BIM juga kita bisa menghubungkan antara pengguna atau pengguna jalan, pengguna jembatan dan juga orang yang mengambil kebijakan pemerintah sekitar, kontraktor dan lain sebagainya. Dari pemantauan secara berkala dan real time dan manajemen aset kita bisa mengetahui mendeteksi namanya kegagalan struktur. Jadi ketika kita ketika monitoring terus kita mendeteksi ini ada ketidaknormalan dan kita bisa tahu lokasinya itu di mana melalui manajemen aset ini kita bisa mendeteksi kegagalan struktur secara dini.
Dengan kita mengetahui deteksi kegagalan struktur dan kita tambahkan dengan menghubungkan antara pengguna dan pengambil kebijakan, kita kolaborasikan dan sehingga kita akan mengambilkan pengambilan keputusan yang nantinya pengambilan keputusan ini bisa jembatan itu di stop dulu untuk diperbaiki atau hal-hal yang lewat itu dibatasi dan lain sebagainya, seperti itu. Berikut adalah beberapa teknologi sensor yang bisa dipasang di jembatan. Yang pertama TLS, yang kedua adalah GNSS, TLS, GNSS, yang ketiga adalah ini ada anemometer, yang keempat adalah accelerometer, yang kelima adalah WIM yang nanti akan dijelaskan di slide berikut. Oke, yang pertama TLS. TLS ini dia bisa mendapatkan ribuan titik dalam sekali tembak seperti itu. Hal ini bisa mempercepat namanya pemetaan dan meningkatkan perekaman dari detail suatu objek, yaitu dari jembatan itu sendiri. Pemetaan menggunakan TLS ini bisa digunakan untuk melakukan HDS atau High Definition Survey, di mana HDS itu bisa untuk melakukan manajemen aset dan monitoring jembatan. Dengan HDS ini memiliki beberapa keunggulan, mulai dari efisiensi waktu, efisiensi biaya, mendapatkan hasil yang detail, akurasi tinggi, dan lain sebagainya. Untuk melakukan monitoring dari suatu jembatan itu sendiri akan sulit kalau hanya menggunakan satu titik untuk mendapatkan nilai deformasi secara langsung. Perlu analisa-analisa lebih lanjut untuk untuk melakukan pendekatan terhadap deformasi yang terjadi pada jembatan. Bisa melalui point based approach melalui titik, atau point cloud based approach melalui point cloud atau point cloud, terus atau survey based approach melalui pendekatan dari permukaannya, atau geometry based approach melalui geometri atau bentuknya, atau parameter based approach dari parameter yang ada pada jembatan tersebut. Ini adalah contoh dari monitoring menggunakan TLS. Di sini terjadi simpangan seperti ini. Hal ini terjadi akibat di wilayah ini waktu melakukan yang kedua ini dia sedang turun salju, sehingga dia jembatannya akan turun seperti itu, dan ini bisa mendeteksi deformasi dari jembatan. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah GNSS. Kita udah sering GNSS ini untuk memonitoring deformasi dari jembatan. Dengan ketelitiannya milimeter level, dia bisa melakukan deteksi deformasi dari jembatan. Ini adalah contoh pemasangan GNSS, monitoring menggunakan GNSS, di mana satu dipasang di jembatan, di atas jembatan, dan satunya dipasang di base yang tanah yang rata dan stabil seperti itu, dan akan dicek berapa perubahan yang terjadi di jembatannya. Selanjutnya adalah anemometer. Anemometer ini digunakan untuk membaca atau mengukur percepatan angin yang mengenai suatu jembatan seperti itu. Kita perlu tahu bahwa jembatan yang dibangun itu terus bergerak mengikuti arah angin, tapi ada batas percepatan angin yang tidak tidak bisa ditopang lagi oleh jembatan. Nah, batas inilah yang akan diukur melalui anemometer seperti itu, sehingga sudah melampaui batas, kecepatan angin sudah melampaui batas, maka bisa early warning seperti itu. Jadi bisa segera mendapatkan mitigasi dari bencana tersebut karena angin yang terlampau kencang seperti itu, dengan memasang anemometer di jembatan tersebut. Melakukan early warning sehingga orang-orang para pemangku kebijakan bisa menentukan kebijakan yang tepat, apakah jembatan ditutup atau sebagainya. Hal itulah kenapa pentingnya kita memasang accelerometer di jembatan. Selanjutnya adalah WIM. WIM ini ini digunakan untuk mengetahui beban yang ada di atasnya, ini beban jembatan yang ada di atasnya. Kita perlu ketahui bahwa setiap bangunan yang dibangun itu ada batas kekuatannya seperti itu. Apabila beban yang diberikan itu melampaui dari yang seharusnya, hal ini akan menyebabkan tekanan yang terlampau berlebih, sehingga bisa mengakibatkan kegagalan struktur karena tekanan yang berlebih tersebut. Oleh karena itu, WIM ini baik untuk dipasang di jembatan untuk mengetahui berapa beban yang sedang berada di jembatan tersebut, sehingga kita bisa mengetahui bahwa batasnya berapa, dan kita bisa membatasi kendaraan yang lalu lalang di jembatan tersebut, sehingga tidak akan terjadi kelebihan beban pada jembatan, sehingga mengakibatkan jembatan tersebut mengalami kegagalan struktur. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pada pembahasan ini, yang pertama akan dibahas terkait dengan kegagalan struktur bangunan. Sebelum itu, kita harus memahami terlebih dahulu apa sih kegagalan struktur bangunan ini.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi, bahwa kegagalan struktur yaitu suatu keadaan bangunan tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian segi teknis, manfaat, keselamatan, dan kesehatan kerja dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan atau menggunakan jasa setelah penyelenggaraan akhir pekerjaan konstruksi. Intinya bahwa kegagalan struktur ini adalah suatu keadaan bangunan yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini juga dijelaskan oleh Sri Handayani tahun 2020 bahwa yang termasuk ke dalam kegagalan struktur itu yang pertama adalah kerusakan fondasi. Contohnya, kerusakan fondasi itu adalah kondisi di mana kondisinya ini tidak stabil. Lalu kerusakan kondisi tanah itu baik dari kadar air tanahnya, perembesan air, lalu diakibatkan oleh air permukaan, air tanah, tanah miring, lalu pasang surut banjir. Lalu yang ketiga, ini adalah gerakan-gerakan tanah akibat dengan kesalahan geologis atau vibrasi unequal settlement, akar tanaman, lalu retak-retak tanah liat, endapan mineral, dan juga yang keempat ini disebabkan oleh reaksi kimia yang ada. Lalu, selain dengan kerusakan fondasi, ada juga terkait dengan kerusakan baja. Nah, kerusakan baja ini disebabkan oleh kerusakan kerangka baja yang tidak ditopang dengan baik atau terkena dengan tekanan berat. Dan yang ketiga, ini bisa jadi juga kerusakan lainnya, seperti kerusakan lantai akibat reaksi kimia gitu ya, terus kebakaran dan kerusakan dinding ataupun lain sebagainya. Setelah membahas terkait dengan kegagalan struktur, ini tentu saja akan ada terkait dengan monitoring kegagalan struktur. Bagaimana cara mendeteksi kegagalan struktur itu? Bahwa sebagai contoh ini dilakukan pada Jembatan Cisomang. Ini adalah salah satu jembatan yang mengalami kegagalan struktur. Jembatan Cisomang ini terletak di Tol Purbalenyi ya, di Purwakarta, Jawa Barat dengan panjangnya itu sekitar 2.503.000 meter, lalu lebarnya 2 kali 12,05 meter, dan bentangnya ini ada 7 bentang dan juga 6 pilar. Nah, ini sebagai contoh bahwa terjadi kegagalan struktur yang ada di Jembatan Cisomang. Ini terjadi keropos pada pilar P0, lalu juga di gambar di bawahnya itu adalah keropos pada pilar P3 ya. Ini hasil ini merupakan identifikasi dari Jakarsi DKK tahun 2018. Nah, adapun penelitian terkait dengan Siburian DKK tahun 2017 bahwa hasil pengamatan deformasi dengan menggunakan TLS ini terdapat perbedaan ukuran TLS dengan ukuran as-built drawing-nya. Nah, ini bisa dilihat pada tabel di atas bahwa pada as-built drawing ini yang paling atas ya sebesar 35,6. Ini jarak P2 dan P3 ya. Lalu ini 35,6 meter. Lalu setelah diukur pada tahun studi Siburian ini dengan menggunakan TLS bahwa jarak antara P2 dan P3 ini sebesar 34,993 meter, yang artinya terdapat perbedaan sekitar 69,4 cm pada pir P2 dan juga P3. Penyebabnya ini tentu saja dari pelapukan setelah diteliti ya, ini pelapukan tanah clay shell, ini berdasarkan Jakarsi tahun 2018. Baik, kemudian pada bagian ini menjawab terkait dengan apakah atau metode apakah yang perlu digunakan untuk menganalisis kegagalan struktur. Nah, salah satu metode yang digunakan adalah yang akan dibahas pada bagian ini. Nah, sebelum lebih lanjut terkait dengan analisis kegagalan struktur, ini adalah sekilas tentang BIM ya. Jadi, adanya konsep, metode, dan teknologi yang dibutuhkan untuk efektivitas pekerjaan, terutama di bidang AEC atau Architecture, Engineering, and Construction, adalah dengan menggunakan BIM atau Building Information Modeling. Nah, BIM ini tidak hanya berbicara pada aspek geometri saja, tetapi jauh lebih dari itu terkait dengan hubungan spasial, kemudian informasi geografis, kemudian properti, kemudian estimasi biaya, dan termasuk penjadwalan terhadap sebuah bangunan. Dalam hal ini bisa rumah, kemudian jembatan, dan lain sebagainya. Jika dilihat pada gambar di samping, konsep siklus kehidupan sebuah bangunan dengan menggunakan BIM,
dilihat aspek-aspek yang terkait dengan bangunan itu bisa dari desain, kemudian law and regulation, kemudian servisnya bagaimana, kemudian bagaimana manajemen konstruksi. Nah, itu adalah berbagai benefit yang didapatkan jika menggunakan BIM ya. Sehingga dengan berbagai karakteristik tersebut, BIM dapat mengakomodasi siklus kehidupan sebuah bangunan. Nah, BIM ini akan memiliki siklus hidup dari awal pembangunan hingga pada pemeliharaan, kemudian perbaikan, termasuk bagaimana akhir masa pakai struktur bangunan yang kompleks. Pertanyaannya, apakah BIM ini akan bisa diimplementasikan untuk kegagalan struktur? Pertanyaan sebelumnya dapat dijawab pada bagian ini. Jadi ada keterkaitan antara BIM dan analisis kegagalan. Salah satu implementasi BIM dalam mengakomodasi siklus yang telah disebutkan sebelumnya adalah melakukan analisis dampak lingkungan seperti mendeteksi adanya ketidaksesuaian pada struktur bangunan atau failure analysis. Nah, biasanya terminologi yang relevan dalam hal ini adalah clash detection ya. Jadi untuk peninjauan struktur dengan menggunakan BIM ya. Nah, tren saat ini peneliti mengintegrasikan antara BIM dan komponen Smart City untuk melakukan analisis kegagalan struktur sebuah bangunan seperti pada jembatan. Komponen Smart City dalam hal ini adalah berbagai sensor-sensor yang bisa digunakan untuk mendeteksi adanya kegagalan. Nah, selain itu, BIM dapat juga dimanfaatkan untuk manajemen fasilitas. Dalam hal ini, salah satu studi yang dilakukan oleh Motamedi dan kawan-kawan manfaatkan BIM untuk mengidentifikasi adanya penyebab kegagalan berdasarkan analisis visual dari BIM. Dari gambar di samping kiri, untuk alurnya, yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, kemudian mengidentifikasi keterkaitan antara komponen-komponen yang digunakan, kemudian bagaimana membentuk atau membangun visualisasi, dan terakhir adalah menganalisis visualisasi tersebut untuk meninjau struktur-struktur mana yang disebut gagal pada sebuah bangunan. Poin penting dalam hal ini adalah BIM dan Facility Management atau manajemen fasilitas akan selalu terkait dengan konsep berbagi pakai dan bertukar data. Ya. Pada bagian sebelumnya telah disinggung adanya istilah komponen Smart City ya. Jadi salah satu komponen Smart City selalu berkaitan dengan adanya terminologi internet atau dalam hal ini Internet of Things. Kemudian ada keterkaitan antara BIM atau Building Information Modeling dan Internet of Things dalam hal failure analysis. Jadi salah satu studi yang dilakukan oleh Zhao dan kawan-kawan adalah terkait dengan integrasi antara BIM dan IoT dalam pengelolaan jembatan pintar ya atau Smart Bridge Management. Dalam hal ini mereka menginvestigasi adanya pendekatan antara dukungan BIM dan IoT untuk meningkatkan pengelolaan yang cerdas terhadap siklus hidup jembatan. Jika dilihat pada gambar di atas, gambar kiri, jadi BIM itu mengakomodasi adanya dimensi, kemudian lokasi dalam hal ini aspek spasial, kemudian informasi semantik dalam hal konstruksi jembatan, sedangkan IoT system atau sistem Internet of Things akan mengakomodasi adanya teknologi pendukung, termasuk dalam hal ini high definition surveying ya, seperti UEV, kemudian 3D laser, kemudian kode QR, kemudian sensor-sensor yang terkait dalam hal konstruksi jembatan ya. Tentunya tujuannya adalah untuk meninjau adanya status kualitas dari jembatan secara fisik, termasuk bentuk fisik, ukuran geometri, tekanan, dan regangan pada jembatan. Sebagai contoh, pada gambar di samping kanan, itu merupakan salah satu analisis yang dilakukan pada integrasi kedua sistem ini. Nah, salah satu terminologi lain yang relevan dengan bagaimana melakukan pemantauan terhadap sebuah struktur dalam hal ini jembatan adalah dengan menggunakan metode atau konsep dari structural health monitoring ya. Jadi metode ini digunakan untuk memantau secara berkelanjutan termasuk di dalamnya menganalisis adanya kegagalan ya.
SHM bisa dikatakan sebagai suatu sistem untuk pengawasan, evaluasi, dan penilaian kondisi struktur dalam nilai jembatan dengan mengkombinasikan berbagai metode dan teknologi berdasarkan parameter terkait. Nah, parameternya bisa dipengaruhi oleh aspek meteorologi, kemudian kondisi geologi, dan lain sebagainya. Nah, kombinasi BIM dalam hal ini untuk memfasilitasi manajemen data yang efektif, dan SHM dalam hal ini representasi komponen sensorik untuk pengawasan dapat memvisualisasikan adanya kerusakan pada komponen berdasarkan interpretasi dari data sensor yang digunakan. Nah, dalam hal ini pada gambar yang sebelah kanan itu merupakan analisis yang ditunjukkan dengan 3D ya, 3 dimensi terkait dengan kerusakan komponen bangunan hasil kombinasi BIM dan SHM. Dapat dilihat terdapat database yang ditunjukkan pada setiap struktur yang mengalami failure ya, atau kegagalan. Qureti Smart Nah, Bridge sebagai is a contoh, software ini and hardware merupakan solution for salah satu monitoring video bridges, terkait dengan overpasses, and jembatan viaducts. pintar It yang is composed of telah modules for dipasang structural berbagai monitoring, sensor, dalam hal monitoring ini SHM transport ya. loads, Tentunya ini video memanfaatkan analysis, yang di dalamnya sensor smart equipment. city ya For tentunya. structural monitoring, the infrastructure is equipped with sensor kits, crack gauges, accelerometers, and clinometers that transmit data on oscillations, vibrations, and inclinations of the structure directly to the platform. For monitoring loads during transit, specific dynamic weighing systems transmit vehicle weight information to the platform. Video analysis allows to track and link those vehicles responsible for setting off recognition alerts, as well as to monitor any other critical issues. SHM monitoring. In structural monitoring, Qureti signals to the operator the presence of any critical events and alert states on the infrastructure, identifying them and sending out warnings determined by the exceeding of defined parameters. In this case, the operator will have the possibility to consult the status of the sensors, the statistical data, the images detected by the cameras, and any technical details of the infrastructure in order to evaluate the need to plan targeted maintenance interventions. SHM advantages and benefits. A correct preventive and targeted maintenance planning involves a considerable reduction in costs and risks that may derive from possible structural collapses and roadblocks. WIM monitoring. In the dynamic monitoring of vehicle weight, Qureti is able to detect both their overall weight and that of the individual axles. The monitoring includes the classification of the vehicle according to the class it belongs to, the identification of the license plate, the association of the image taken by the cameras, and the number of axes. Vehicles in overloaded conditions also triggers an alert to the operator, who can refer to all the vehicle information and request a targeted intervention by the traffic authorities. VIM advantages and benefits. Dynamic monitoring disincentives the movement of heavy vehicles that do not comply with the legal limits and reduces operating and maintenance costs for operators. Video analysis. As for video analysis, Qureti also offers the possibility of identifying vehicles carrying dangerous goods in transit through the reading and coding of the Kemler codes. With regards to infrastructure, video analysis contributes to the monitoring of traffic in real time. When faced with any anomaly, the video analysis feature allows the operator of the command center and the road authorities to reconstruct what happened and intervene promptly. Video analysis advantages and benefits. Video analysis accelerates intervention and assistance procedures in cases of accidents and guarantees greater overall traffic control. Qureti is the brand that offers quality solutions to simplify security and innovation management. Nah, sebagai kesimpulan, terdapat 2 poin yang bisa kita simpulkan, yaitu yang pertama adalah implementasi konsep dan teknologi, khususnya pada BIM, kemudian Smart City, kemudian Structural Health Monitoring atau SHM dalam pekerjaan survei rekayasa, sangat dibutuhkan untuk efektivitas pekerjaan, terutama dalam bahasan kali ini untuk menganalisis adanya
kegagalan struktur sebuah bangunan ya. Analisis kegagalan struktur hasil dari proses integrasi dari berbagai konsep dan teknologi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan termasuk sebagai alat bukti hukum. Baik, ini adalah referensi yang kami gunakan dalam membuat presentasi ini. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf dan terima kasih semua atas perhatiannya.